Salam teman-teman. Hari ini kita akan bicara lagi tentang coating ya, sesuai dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang coating. Baik, coating itu sendiri kalau di dunia batu alam berarti dia adalah fungsinya untuk melindungi batu alam. Jadi bisa berupa cairan ya, entah itu cairannya dari bahan dasarnya air atau bahan dasarnya minyak. Nah, melindungi dari apa? Tentunya dari air, dari uap air, bisa juga dari kotoran flek-flek, bisa juga dari dari tumpahan kopi mungkin, terutama kalau di karpot, biasanya di lantai karpot itu dari tumpahan oli ya, tetesan oli, biasa mobil atau motor kadang oli di situ. Nah, jadi dia dilindungi kayak pelapis. Nah, kalau dia pelapis berarti dia sebenarnya kayak melapisi batu, pori-pori batu, menutup batu. Cuman biasanya ada jangka waktunya, berapa lama kah? Biasanya sekitar lebih kurang 2 tahun. Mungkin ada produk-produk impor yang lebih tahan lama. Nah, itu nanti disesuaikannya dengan budget juga. Karena kalau buat budget, kira-kira kalau 1 liter coating itu, kalau yang lokal, yang produk-produk lokal, biasanya range harganya sekitar dari 50.000 sampai dengan 100 ribuan. Kemudian kalau perbedaan dengan impor, nah kalau impor itu harganya mungkin dengan menggunakan dolar, kalau di kurs mungkin bisa sekitar 500.000 sampai 750.000 per liter. Nah, sedangkan 1 liter biasanya prinsipnya sama kayak 1 liter kita kalau ngecat ya. Biasanya untuk jangkauan mungkin sekitar 5 meter persegi. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung dari batu itu. Ada yang porositasnya tinggi. Poros itu maksudnya ada lubang-lubangnya, dia besar-besar sehingga lebih menyerap kalau dikasih larutan, entah air atau minyak. Ada juga yang memang porosnya dia kecil, jadi memang padat. Nah, itu nanti kita bahas ya. Jadi sekali lagi, kalau coating kita selalu guna dasarnya sebagai pelindung. Kemudian dari jenis-jenis coating yang perlu kita ketahui, ada jenis coating yang sifatnya kalau dikasih di batu, dia boleh dibilang tidak merubah warna batu. Kalau merubah pun hanya sedikit, mungkin masih di bawah 5%. Karena dia biar gimana pun masih ada, bahan dasarnya itu adalah campuran kimia dari beberapa zat ya. Jadi kadang-kadang menimbulkan efek ada perubahan warna juga. Nah, ada juga coating yang artinya kalau kita mau mengaplikasinya supaya batu kita kelihatan lebih hidup, warnanya lebih timbul. Nah, itu namanya coating doff. Ada juga coating yang selain warnanya lebih timbul, kelihatan ingin lebih kinclong, lebih berminyak, ada minyak yang glossy. Nah, itu namanya coating glossy. Dan di luar itu juga ada coating-coating yang artinya untuk menuakan warna. Jadi memang khusus, misalnya ada batunya abu tua, kita pengen tuakan lagi supaya lebih gelap, jadi lebih hitam. Nah, itu ada namanya coating black atau coating hitam, penghitam. Juga ada juga coating mungkin untuk menuakan warna, misalnya batu-batu alamnya, batunya warnanya agak kehijauan gitu ya, seperti batu Sukabumi, zeolit seperti itu, atau batu Bali Green. Nah, kita bisa pilihkan coating nanti yang ada dia untuk lebih hijaunya lebih kuat gitu. Bahkan mungkin juga ada, saya pernah ketemu ada yang batu-batu yang krem supaya lebih kelihatan lebih kuning. Nah, ini juga ada. Nah, selain kalau kebetulan punya batu yang warna batu yang tidak ada coatingnya, itu sebenarnya bisa juga dicampur. Jadi beli oker, nanti dicampur dengan coating. Coatingnya tergantung bahan dasarnya apa, si coating dengan oker harus yang bisa bersenyawa ya, senyawanya itu jadi tidak bertentangan, dia bisa membuat efek warna jadi sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian kalau coating, sebelum kita mengcoating, kita itu harus memastikan dulu bahwa batu yang akan di-coating itu sudah dalam kondisi benar-benar kering. Nah, untuk bisa memastikan benar-benar kering, kadang-kadang ya sekali lagi dilihat jenis batunya apa. Kalau batu-batu seperti batuan sedimen, contoh seperti batu paras, batu palimanan, yaitu perlu waktu untuk kering kira-kira mungkin kalau bisa sebaiknya sih 2 kali 24 jam dalam kondisi panas yang normal lah gitu ya. Tapi kalau panasnya terik banget, 1 kali 24 jam sudah bisa kering.
Kemudian ada lagi batu candi, lava stone, itu juga perlu waktu untuk kering. Apalagi kalau kita pakai kulitannya itu semua batu yang kulit kan berarti tebel. Nah kalau tebel itu dia perlu waktu kurang lebih 2 hari atau kadang-kadang bisa 3 hari baru benar-benar kering. Kemudian kalau jenis-jenis batuan keras seperti batu andesit, batu granit, atau batu basal, atau batu granodiorit, karena dia keras, pori-porinya padat, ya. Jadi dia cepat kering. Jadi kira-kira bicara mungkin sekitar 6 jam juga sudah kering. Kalau panasnya terik mungkin 2-3 jam juga sudah kering, sudah bisa dilakukan coating. Nah, untuk proses aplikasi coatingnya sebenarnya batu dibersihkan dulu, dibersihkan sebaik mungkin. Kemudian kalau memang dari debu-debu dibersihkan, bisa dengan sabun yang lembut ya, sabun yang lembut seperti mungkin sampo juga boleh, tapi jangan sabunnya terlalu keras karena kadang-kadang batu-batu tadi, batu-batu sedimen atau batuan kapur itu kalau kena dengan cairan asam, sifatnya asam seperti dalam sabun-sabun yang keras itu, dia bisa menggerus si batu, jadi efeknya dia akan merusak batu lama-lama. Tapi kalau batu-batu jenis andesit nggak apa-apa, mau pakai sabun yang B29 is okay ya, bersihkan dulu semua. Tunggu kering, setelah kering baru diaplikasikan. Nah kalau diaplikasikannya itu kan berupa cairan, bisa bahan dasarnya water base atau seperti air, tapi dengan bahan kimia tertentu, atau dengan bahan seperti kayak solvent base itu kayak silikon ada minyak gitu ya. Nah itu bisa, jadi kayak seperti ada minyaknya. Nah prosesnya pada waktu kita mengkuas ya kuas biasa aja sekali, nggak usah tebel-tebel ya, tipis-tipis dulu aja. Jadi kira-kira pada waktu kuas tadi, kuasnya diatur jangan langsung celup semua buat gitu. Biar artinya kuasnya diatur dulu di tepian ini, kita ini yang sedang saja, jadi diukol langsung. Jadi pada waktu proses kira-kira bicara satu bidang misalnya ini, kita jalankan dulu sampai satu bidang satu kotakan lambung, terus langsung dilakukan sekali lagi, ya artinya untuk lebih meresap, artinya memenuhi semuanya secara maksimal. Dan kalau misalnya ngoting bisa dalam posisi proses yang pertama begini, kemudian yang kedua dibalik, ya, atau boleh dengan gayanya masing-masing gitu ya. Nah setelah itu proses coating ini walaupun sudah dilakukan coating itu punya jangka waktunya kira-kira sekitar 2 tahun, lebih kurangnya 2 tahun untuk produk-produk yang umum seperti produk-produk, biasanya produk-produk lokal, banyak jenisnya sih, ada dari Arca, ada dari AM, ada dari Propan, macam-macam. Kemudian masih banyak produk-produk lokal yang lain. Range harganya kira-kira kalau produk lokal itu sekitar 50.000 sampai dengan 100.000 untuk per liter. Mungkin hitungannya mereka satu kaleng itu mungkin 0,9 liter biasanya. Nah untuk satu kaleng itu biasanya kebutuhannya bisa untuk memenuhi kira-kira 5 meter persegi. Tapi sekali lagi tergantung dari jenis batu. Kalau batunya batuan keras, biasanya memang bisa lebih banyak. Tapi kalau batuannya batuan sedimen atau yang poros sekali, jadi begitu dikulas dia langsung ngeresap, nyedot gitu. Nah, mungkin kurang dari 5 meter. Terus pada waktu ideal pada waktu mengcoating sebenarnya justru jangan pada saat terik matahari yang paling terik, kira-kira yang siang sekitar jam 1-an gitu ya. Dari jam 12 jam mungkin 12 jam 2 itu panas sekali. Kenapa? Karena pertama biasanya akan lebih boros coatingnya. Pada saat itu kan benar-benar penguapannya cepat. Kedua, kalau yang bahan dasarnya minyak tadi seperti kayak coating Dove, itu dia akan lebih ngegumpel, ngental gitu ya, sehingga nanti prosesnya akan lebih lama ya, dan otomatis juga akan lebih boros. Jadi waktu ideal coating itu kira-kira sekitar pagi, sekitar anggaplah jam 8 sampai dengan jam 11, kemudian dilanjut lagi jam 2 ke atas sampai dengan jam 4. Itu waktu-waktu ideal. Nah, efek dari coating sendiri kalau transparan, sekali lagi ada coating namanya transparan yang bahan dasarnya water base tadi, dia boleh dibilang tidak merubah warna batu. Jadi warna batunya seperti itu. Kalau coating yang Dove itu dia akan membuat batu itu menjadi lebih timbul warnanya. Otomatis bukan cuma warnanya saja yang lebih timbul, karena sebenarnya batu itu kalau kita melihat
lebih teliti, lebih detail, sebenarnya setiap batu tuh ada namanya kayak totol-totolnya ya, atau kita bilang itu kayak plot-plotnya gitu. Nah itu juga akan timbul, terutama di batu-batu yang warnanya muda, seperti batu paras misalnya, batu itu. Jadi tolong dipertimbangkan kalau pakai batu paras, kalau mau di coating transparan, dia warnanya seperti apa adanya. Kemudian kalau di coating doff, warnanya memang akan lebih, sebenarnya bukan timbul, dia warnanya sudah putih, justru malah warnanya agak sedikit krem, agak menuju kayak krem kekuningan sedikit. Tapi yang lebih timbul lagi flek-fleknya itu, totol-totolnya itu, grainnya keluar semua kayak butir-butirnya itu. Jadi jangan kaget kalau yang lagi coating batu paras, diperhatikan dulu ya hal ini. Bila perlu diuji coba dulu di selembar batu kecil yang belum terpasang, coba lihat hasilnya seperti apa, apakah cocok dengan keinginan. Nah jangan sampai udah dikasih coating, ternyata kok malah jadi belang-belang, jadi artinya totol-totolnya timbul. Nah itu kan sayang, karena untuk bersihkan coating itu sulit. Cara bersihkannya itu dengan harus dengan pembersih cat semacam namanya ada yang namanya neo-refer, jadi semacam untuk remover tadi. Tapi hasilnya pun sebenarnya tidak bisa maksimal banget, bahkan nanti besi batu yang kesian, karena di awal sudah ada coating, itu sudah ada cairan kimianya. Kemudian pembersihnya juga dengan ada cairan kimia juga, kimia ketemu kimia berpadu dengan karakter dari batu, senyawa batu, kadang-kadang menimbulkan efek A, menimbulkan efek B dan sebagainya, tergantung dari batu. Biasanya memang kurang maksimal, jadi batunya tidak bisa 100% kembali seperti warna aslinya ya. Jadi hati-hati di situ dalam pemilihan coating. Contoh, buat dulu sampel, dalam sampel yang terpisah kecil, tunjukkan AB kalau bisa dalam satu batu. Misalnya batunya ukuran 30-30, nah yang separuh coating doff, yang satu mungkin coating transparan. Jadi biar ada pembedanya jelas dalam satu batu. Kemudian kalau coating yang doff ini bisa diaplikasikan kayak di batu-batu keras seperti batu andesit, batu granit atau diorit. Ya sebenarnya mungkin lebih cocok ya, jadi warnanya lebih timbul, lebih kelihatan apa ya, mewah gitu biasanya. Ada lagi yang namanya coating glossy. Nah kalau kita pakai glossy tadi, sekali lagi munculnya sudah warnanya timbul, jadinya apa ya, lebih kelihatan lebih berminyak, mengkilap gitu ya. Nah ada yang cocok, ada yang kurang cocok, itu selera sih ya. Kami sih boleh dibilang nggak pernah pakai yang glossy, karena menurut kami kalau pakai glossy itu jadi kesan naturalnya hilang, jadi lebih kelihatan kayak buat fancy gitu. Nah kalau misal contoh di belakang kita ini batu yang di sini sebenarnya bahan dasarnya ada yang lava stone, ada lava stone dicampur dengan kulit granit. Nah ini kita menggunakan coatingnya adalah coating doff. Coating doff kita coating aja, kita coating, jadi cenderung dia warnanya akan jadi lebih serasi. Karena kalau tidak di coating doff, di coatingnya misalnya transparan, batu ini dia ada gradasi warna. Kalau ada, boleh dibilang kita bagi agak muda, sedang, kemudian agak tua. Walaupun satu jenis batu, walaupun mungkin dalam satu tambang, walaupun mungkin dalam satu tambang digali di tempat yang sama, tapi gali di sini dengan di bawah bisa jadi ada perbedaan warna lagi yang terjadi. Karena pada waktu terbentuknya batu kan berlapis-lapis, mungkin di bawah ini satu masa lapisan mineralnya ada mengandung X yang lebih banyak, kemudian di sini mungkin Y-nya lebih banyak dan sebagainya. Jadi bisa jadi ada perubahan warna. Nah, kalau ada yang suka dengan karakter alam, ya biarin aja Pak, warnanya biar begitu, karena memang di alam begitu. Seperti mungkin teman-teman kita di Bali, nah mereka memang mengharapkan gitu, biarkan apa adanya, bahkan mereka jarang mengcoating. Karena batunya biarkan nanti bukan warnanya sudah apa adanya, muda, sedang, tua gitu. Bahkan ada lumut-lumut yang tumbuh, ada pakis yang ini. Wah itu menurut sebagian orang akan bilang wah ini lebih cakep, lebih. Tapi mungkin buat sebagian orang bisa jadi nggak mau agak jorok atau agak belang-belang atau agak, sekali lagi selera. Terus dalam mengcoating tadi kita juga harus memperhatikan kuas. Ini penting sekali. Jadi kuas ini
kalau coatingnya jenisnya sama, is okay, karena ada satu mungkin suatu saat di bagian area sini kita coating A, di area sana coatingnya B. Nah itu kuas harus diperhatikan, benar-benar harus kuas yang terpisah. Jangan karena cuma sedikit, ini bekas kuas ini kita notel di coating yang lain. Nanti yang terjadi bisa kacau balau ya. Jadi benar-benar kuasnya benar-benar terpisah. Dan juga kalau kuas, kalau memang coatingnya dan jangka panjang, setelah dipakai benar-benar dibersihkan betul, artinya disirup di dalam rendam bisa dengan terpentin atau mungkin itu di air juga bisa, yang penting bisa benar-benar bisa dibersihkan benar sebaik mungkin ya. Kemudian kalau ada satu pertanyaan lucu, Pak, kalau batu andesit sebenarnya paling kuat di coating apa? Nah, kalau paling kuat sekali lagi ini kita harus melihat jenis coatingnya ya, atau produk coatingnya dari mana. Kalau produk lokal tadi biasanya tahannya sekitar lebih kurang 2 tahun. Itu pun tergantung dari kelembapan atau di lokasi itu seperti apa, kadar mataharinya seperti apa. Kadang-kadang kalau nggak sering kena matahari, dia juga artinya ada pengaruh. Mungkin coatingnya lebih kuat, tapi lumutnya akan lebih cepat muncul. Tapi kalau sering kena matahari, lumut mungkin nggak muncul. Terus coatingnya karena kena sinar matahari UV yang tinggi, dia akan mudah aus seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Terus kalau misalnya produknya mau lebih kuat, tentu mungkin harus ada produk yang khusus. Kalau ada produk impor itu ada mereknya, mungkin ada Isinol, ada Stonal. Nah perbandingannya kita tahu tadi lokal 50.000 sampai 100.000. Di produk-produk impor nilainya biasanya sekitar 500.000 sampai 750.000 per liter. Dengan jangkauan luasannya di pemakaiannya lebih kurang sama, karena 1 liter lebih kurang sekitar 5 meter persegi. Jadi itu dipertimbangkan dengan budget. Bahkan ini lucunya gini, kalau kita mau belanja yang mahal, produk mahal pun, misalnya kita mau yang karena tahannya bisa lama itu, mungkin bisa bicara 4-5 tahun kalau untuk produk yang bagus itu. Tapi masalahnya, mungkin saya kasih analoginya gini, seperti kita pengalaman dulu, kalau kita ngirim batu paras sebenarnya sama batu paras untuk di Singapura. Nah, pas kita datang ke sana, sudah kurang lebih 3 tahun gitu ya, masih bagus, masih bersih. Kalau dibilang keren dah itu, parasnya bagus, masih bagus, masih cakep. Tapi begitu kita contohnya analoginya di sini, kita masang contoh, misalnya kita aja ini analogi aja ya, di proyek yang kebetulan di persimpangan Grogol, yang lalu larangnya rame gitu, mungkin baru pasang 3 bulan, 6 bulan, udah dekil. Padahal udah di coating, sama-sama di coating. Nah dia dekilnya kenapa? Nah ini ada faktor, yaitu polusi udara ya. Jadi bayangkan kalau di persimpangan itu kan knalpot bis, knalpot truk, macam-macam itu berminyak. Jadi nempel di batu, dia kelihatan dekil. Padahal coatingnya tetap bertahan, ini coating bagus. Dia yang jaya kekuatannya mungkin sekitar 4-5 tahun. Sebenarnya tinggal dibersihkan tadi saja. Nah, tapi bersihkannya tadi kalau ini minyak, bagaimanapun ada sabun, kemudian harus ada sikat, atau bisa juga dengan pembersihan dengan steam, set gitu. Masalahnya apa? Begitu kita bersihkan, memang di dalam itu dia tidak, kotoran hilang dan kelihatan batunya tetap bersih, tidak masuk ke dalam pori-pori. Tapi ingat, begitu kita melukai, menyikat, men-steam dan sebagainya, itu kan melukai lapisannya tadi. Sehingga apa yang terjadi? Begitu dia luka, tinggal menunggu saatnya nanti kalau yang berikutnya ada minyak lagi, waktu pembersihan ulang lagi, dia masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Nah, padahal di coating itu perlu kira-kira kita perawatan batu alam itu ya tadi menyesuaikan dengan coating. Terutama misalnya batu paras tadi, ya tadi harus dilihat. Kalau memang lebih amannya setiap tahun harus di coating ulang. Jadi batu paras tadi kalau kita pakai produk import, walaupun dia tahan 5 tahun, tapi karena dekil tadi kotoran harus dibersihkan, karena kalau nunggu 5 tahun habis dia udah makin hitam lagi. Pada waktu bersihkan, ini dia rontok, sehingga akan terbuka.
Sedangkan kalau kita pakai produk yang lokal, tentu lebih ekonomis. Cuman bisa 50 sampai 100 ribu. Ibarat setahun, walaupun coatingnya mau udah habis atau memang belum habis, toh tetap dibersihkan, dia rusak, kita coating lagi. Costnya nanti hitungan per tahunnya nanti lebih ekonomis yang pakai lokal gitu. Tapi sekali lagi semua itu perawatannya harus dilakukan dengan artinya tekun ya, dengan rajin. Jangan sampai telat, karena terutama batu paras kalau sampai dia telat, sekali dia sudah coatingnya rontok terus masuk ke debu-debu, masuk ke itu uap air sehingga menimbulkan jamur atau minyaknya masuk ke dalam. Nah itu yang terjadi, sangat sulit untuk dibersihkan, karena dibersihkannya harus dengan kimia lagi. Kalau nggak dengan kimia dia harus dikorek, diamplas. Nah kalau diamplas berarti kan permukaannya udah nggak rata lagi, cenderung jadi cekung gitu. Nah itu dulu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan buat teman-teman yang sedang dalam proses memasang batu alam, dalam proses coating. Ingat, pertama buat dulu sampel, jangan langsung di tempat, tapi di batu yang pecahannya saja atau sisanya buat sampel, dirasakan dulu enak apa enggaknya. Ya, makasih, salam.